Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul untuk beribadah, untuk mengagungkan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh menyiapkan diri, menyiapkan hati kita. Sebab anugerahnya tidak pernah berubah, bahkan perbuatannya terlukiskan di setiap hati-hati kita. Kita mempujikan pujian ini, tiada yang seperti ini.
hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup Tuhan, setiap persembahan hidup kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup, Allah yang kudus. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami mau membawa setiap kehidupan kami. Tuhan, kami akan memuji dan mengagungkan Tuhan yang memberkati ibadah kami ya Allah. Boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya sama-sama kita mau katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes 15 Yohanes 15 ayatnya yang ke-11 sampai ke-14. Amin. Yohanes 15 ayatnya yang ke-11. Amin. Puji Tuhan, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena ku perintahkan kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh saling berjabat tangan, memberikan senyum yang terindah, sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersukacita bagi Tuhan. Kita mengatakan hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus,
kekuatan kita. Kita memujikan Hai Engkau milikku di surga. Kita mau terus memuji Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Dan
menyiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia, sekalipun kita berjalan lewat lembah yang gelap, namun tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Bahkan di saat kita merasa takut, Dia berkata jangan takut, sebab Dia Tuhan yang berjanji dan tak akan pernah mengingkari janji.
Bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Ketika Kau berjanji, Kau tidak akan pernah mengingkari. Justru kami yang sering kali mengingkari setiap perjanjian. Terima kasih Allah Tuhan yang berjanji. Pribadi lepas pribadi, sungguh-sungguh juga menjadi pribadi yang setia, setia mengiring Tuhan, bahkan setia dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di sorga, mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan, dan urapilah hamba-Mu untuk boleh menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Ya, jangan duduk terlebih dahulu. Coba jangkau 3 orang sambil katakan, kawan, engkau pribadi yang setia. Amin. Bilang sama 3 orang,
engkau adalah pribadi yang setia. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa silakan duduk kembali. Dan terima kasih untuk pasangan yang setia yang selalu membawakan air putih. Ya Bapak Ibu sekalian, kita ada di minggu terakhir di bulan November, di mana kita belajar tentang sebuah tema Allah yang setia. Kalau kita masih ingat, di minggu pertama kita belajar bagaimana sisi kesetiaan Tuhan, bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya, dan salib itu berbicara mengenai pribadi yang setia. Dan Tuhan juga setia menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. 1 kali 24 jam Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Dan Tuhan juga adalah pribadi seperti Bapa yang senantiasa dengan setia menunggu kapan kita kembali dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan kemarin saudara kita belajar dari sisi yang lain, bagaimana ketika kita punya Allah yang setia, lalu bagaimana dengan kita? Kita belajar bahwa ternyata dalam sebuah kesetiaan itu melahirkan konsekuensi. Kalau kita setia, maka konsekuensinya berkat akan mengikuti kita. Tetapi sebaliknya juga, ketika kita menjadi tidak setia, maka kutuk juga akan mengikuti perbuatan kita. Dan kita juga belajar bahwa ternyata kesetiaan itu ada penghalangnya, ada tantangannya. Dan saudara ingat bahwa iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, menunggu waktu yang tepat supaya kapan? Supaya dia menerkam kita, supaya kita menjadi pribadi yang tidak setia. Dan itulah pekerjaan iblis. Dia berusaha dengan sekuat tenaga mencoba menarik saudara, mencoba menggoda saudara, mencoba mempengaruhi kita, supaya kita yang awalnya setia, kita mulai meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi saya percaya, meskipun kita digoda dan ada tantangan, kita tetap menjadi pribadi yang setia. Dan saudara, di pagi hari ini kita akan belajar, kita tahu tentang pribadi Tuhan yang setia. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana caranya menjadi pribadi yang setia. Kenapa? Karena setia itu ada konsekuensinya, baik setia maupun tidak setia. Jadi saudara, kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita menjadi setia, dan seperti Paulus yang bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Kita akan lihat firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, masih ada yang belum, masih ada yang cari-cari baik di handphone maupun di Alkitab fisik. Mari kita akan membacanya silih berganti. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu saudara-saudari akan membaca ayat yang genap. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan baca secara khusus di ayat ke-7 bersama-sama 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, ini sebuah perkataan Paulus yang luar biasa, di mana dalam sebuah kesetiaannya, dalam dia memelihara iman dia, maka dia bisa mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah mengakhiri atau mencapai garis akhir. Saudara, sekali lagi bahwa Tuhan itu pribadi yang setia. Seperti pujian tadi, Dia Allah yang setia. Tapi seringkali di dalam kita mengiring Tuhan, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Yang dulunya menggebu-gebu dengan Tuhan, cinta mula-mula, dia rajin beribadah, rajin melayani, rajin berdoa. Tetapi seiring waktu berjalan, ternyata lama-kelamaan kesetiaannya mulai luntur dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang juga akhirnya mengakhiri pertandingan imannya bukan di dalam Tuhan. Harusnya kan begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu kan harusnya begitu kan, ketika dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi faktanya berbalik, saudara. Tuhan yang memberi, miras yang mengambil, gitu kan? Tuhan yang memberi, dosa yang mengambil. Kenapa? Karena mereka tidak memelihara iman. Tapi kita belajar di hari ini bagaimana setiap kita bersyukur punya Tuhan yang setia, tapi kita juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang setia. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan iman dan juga pelayanan Paulus, tidak mudah. Saudara, ketika pertama kali Paulus percaya kepada Tuhan, bahkan Tuhan menyatakan kepada Paulus bahwa dia akan mengalami berbagai penderitaan karena iman dia. Dan benar, sepanjang kita melihat bagaimana Paulus berjalan dengan Tuhan dan dia juga memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, tantangan itu luar biasa. Tantangannya tidak mudah. Dan setiap tantangan itu berusaha untuk membuat dia menjadi tidak setia. Tantangannya bukan hanya dari luar saja, bahkan dari dalam. Dia berkata demikian, aku berdoa supaya Tuhan mengambil duri dalam dagingmu. Tetapi Tuhan tetap mengizinkannya. Tuhan begini, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Artinya apa? Bahwa tantangan yang dihadapi Paulus bukan hanya dari faktor luar, bagaimana orang-orang menindas dia, memukul dia, menyiksa dia, tetapi juga ada tantangan dari dalam, sehingga supaya Paulus meninggalkan imannya, bahkan meninggalkan pelayanannya. Tetapi kita melihat luar biasa, Paulus sampai di bagian aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Tetapi saudara, kalau kita melihat di firman Tuhan, ternyata ada teman Paulus yang bernama Demas. Itu berbeda. Justru Demas itu malah meninggalkan imannya. Coba kita lihat saudara firman Tuhannya. Ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ternyata saudara, di tengah-tengah pengiringannya, pelayanannya kepada Tuhan, ada pribadi yang bernama Demas yang bersama-sama dengan dia sebelumnya dalam hal melayani. Tetapi saudara, karena godaan-godaan dunia, karena situasi-situasi dan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Demas meninggalkan Tuhan dan juga meninggalkan Paulus di dalam pelayanan. Dia menjadi tidak setia. Bukankah saya katakan tadi, ketika kita mengiring Tuhan, mungkin bersama-sama dengan teman kita waktu kita remaja, ada mungkin 10 orang yang sedang mengikut Tuhan, tahun demi tahun sudah berkurang, tinggal 7, tinggal 5. Saudara, kami pun demikian. Waktu kami sekolah teologi itu, di awal kami mulai masuk, saudara, itu banyak, sekitar hampir 30 mahasiswa yang menyatakan
menjadi hamba Tuhan, memberikan hidupnya menjadi hamba Tuhan. Tetapi saudara, seiring berjalannya waktu, ketika mereka kuliah, mereka mulai tertarik dengan dunia, atau mungkin mereka tidak dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, mereka mulai meninggalkan sekolah. Dan akhirnya yang diwisuda hanya mungkin sekitar 50% daripada 100% mahasiswa. Itu baru diwisuda. Ketika mereka keluar dari kampus teologi, memulai pelayanan, saudara, tantangan mulai terjadi. Dan sekitar 15 mahasiswa yang masih bertahan sampai dengan hari ini hanya beberapa orang saja. Tantangan banyak, ya mungkin mereka ada bekerja karena kebutuhan makan dan minum dan lain sebagainya. Bahkan sungguh ironis, kami punya kakak tingkat saudara, dia mengambil sebuah skripsi dengan judul demikian, terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Keren kan? Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Tetapi sungguh miris yang terjadi adalah justru dia yang bersatu dengan gelap. Bahkan ketika dia menikah, minta maaf, pernikahannya diumumkan, ditolak di masjid. Tantangan saudara tidak mudah. Kita menjumpai di awal tahun berapa orang beribadah, tapi sampai dengan hari ini ada berapa orang beribadah. Kalau kita setia sampai bulan November, itu hal yang luar biasa, amin. Bilang ke sebelah kawan, itu setia sekali. Ya saudara, sekali lagi bahwa banyak pengaruh yang akan terjadi, tapi saya mau mengajak kita belajar bersama-sama dari Paulus bagaimana menjadi pribadi yang setia, dan kita semua bisa mengatakan, aku telah menghadiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Memelihara iman artinya perlu usaha. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa tetap setia? Yang pertama, katakan sama-sama, terhubung dengan Tuhan. Ya, langsung ada yang nyanyi, terhubung denganmu. Kita lihat firman Tuhannya dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-17, Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini belajar tentang ekspositori, bagaimana menggali firman Tuhan dalam satu perikop tersebut. 2 Timotius 4 ayat 17, amin. Kita baca sama-sama 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Perhatikan kata tetapi Tuhan telah apa? Mendampingi aku. Saudara perhatikan di sana. Kata mendampingi itu artinya bahwa Paulus punya hubungan yang tidak pernah terputus dengan Tuhan. Di mana Paulus selalu terhubung dengan Tuhan. Paulus tidak pernah melepaskan persekutuannya dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia, mendampingi dia dalam hal memelihara iman, mendampingi dia untuk setia mengerjakan tugas pelayanan. Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita di hari ini, kira-kira siapa yang mendampingi kita? Tuhankah ataukah yang lain? Buat tanya ke sebelah, kawan yang damping itu siapa? Tuhan kah ada yang lain? Saudara, Tuhan itu kan kalau dibalik kan jadi apa? Hantu kan? Tuhan tuh gitu kan. Kalau Tuhan yang mendampingi kita, artinya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Tapi di hari-hari ini siapa yang mendampingi kita? Hampir setiap hari yang mendampingi kita adalah handphone. Susah untuk kita terlepas dari handphone. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu pergi lupa bawa handphone, maka sebisa mungkin kita akan kembali mengambil handphone tersebut. Lebih baik tidak bawa dompet, tidak apa-apa, tapi tidak bisa tidak bawa handphone, tidak bisa. Pasti kita akan pulang mengambil handphone kita. Artinya apa? Yang mendampingi hidup kita bukanlah Tuhan. Yang mendampingi kita adalah handphone. Tetapi saudara, Paulus itu yang mendampingi dia adalah Tuhan. Makanya dia senantiasa terhubung dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia bisa tetap setia dalam pengiringannya dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, berulang-ulang kali
Paulus menyampaikan tentang pesan bagaimana terhubung dengan Tuhan. Contoh, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, dia bilang begini, tetaplah berdoa. Itu kata kerja aktif di mana kita harus senantiasa berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Ketika kita tidak berdoa, maka kita lepas hubungan dengan Tuhan, atau kita terlepas nafas kita dengan Tuhan. Makanya berulang-ulang kali kita melihat dalam kitab-kitab Paulus, dia menekankan betapa pentingnya berdoa. Supaya apa? Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Saudara, saya punya speaker di rumah. Speaker itu awal mulanya didesain speaker yang portable, di mana ketika kita cas dia bisa bertahan 8 jam tanpa listrik. Tapi lambat laun saudara, lama-lama daya tahan baterainya menjadi sangat singkat. Hanya mungkin 1 lagu dia sudah mati. Dan ketika dia mau bisa difungsikan dengan baik, maka speaker itu harus tetap terhubung dengan listrik. Kalau dia terhubung dengan listrik, dia bisa dipergunakan. Tetapi ketika dia dicabut dari listrik, maka speaker itu akan segera mati. Saudara, kalau hidup kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan, bahaya. Lama-kelamaan kita akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita melihat juga bagaimana Yesus juga berulang kali mengajarkan bagaimana pentingnya terhubung untuk menjaga yang namanya kesetiaan. Di dalam Yohanes dia bilang begini, ranting itu tidak bisa hidup ketika tidak menempel kepada batang. Ya, batang itu Yesus, kemudian manusia itu rantingnya, dan buah itu hasil daripada ranting yang melekat kepada batang. Ketika ranting itu tidak melekat kepada batangnya, maka ranting itu tidak mendapatkan asupan gizi, tidak mendapatkan nutrisi yang ada sehingga dia menjadi kering. Maka saudara, kalau ranting itu mau bisa bertahan, dia tidak perlu pusing-pusing, hanya melekat saja, menempel saja, pasti dia akan hidup. Sama dengan kita, kalau kita tidak terhubung, tidak nempel dengan Tuhan, maka dengarkan baik-baik, maka lama-kelamaan kita akan meninggalkan Tuhan. Memang waktu kita tebang ranting saudara, tebang saja. Waktu pertama ditebang masih segar, betul kan? Tapi kan dia lambat laun kan, pelan-pelan tapi pasti. Orang bilang apa? MTP, mati pelan-pelan. Kalau saudara mulai meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, dengarkan baik-baik, maka saudara akan mati secara pelan-pelan. Bahkan saudara tidak akan menyadari kematian saudara. Yang awalnya begitu menggebu dengan Tuhan, awalnya begitu, lama-kelamaan seperti ogah-ogahan. Dan lama-kelamaan tidak ibadah pun dirasa seperti biasa saja. Tidak baca firman Tuhan pun dirasa seperti biasa saja. Kenapa? Karena sudah mati. Dia tidak menempel lagi dengan Tuhan. Dalam Matius pasal 26 ayat 41, Matius 26 ayat 41, Matius pasal 26 ayat 41, amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Saudara, Tuhan bilang dengan jelas ketika dia mau berdoa di Taman Getsemani, ketika dia diperhadapkan dalam sebuah pilihan hidup yang berat antara kematian, dia mengambil waktu untuk datang kepada Bapaknya. Dia perlu terhubung dengan Bapaknya supaya mendapatkan kekuatan. Tetapi saudara, dia berpesan kepada para muridnya, berdoalah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus berdoa, dia kembali, dia mendapati para murid sedang apa? Tidur dengan sonok. Dan dia bilang gini, berdoalah dan berjagalah. Roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Tuhan dengan tegas mengajarkan, kamu harus berdoa, harus terhubung dengan saya, supaya apa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara, dengarkan baik-baik, jangan bikin diri kuat.
Jangan bikin diri kuat. Sekali lagi bahwa iblis datang bukan saat Anda kuat. Iblis datang saat Anda lemah, saat engkau kecewa, saat engkau kekurangan uang, saat engkau punya masalah, saat engkau lelah secara fisikmu. Itulah saat-saat yang tepat di mana iblis akan datang untuk mencoba menjauhkan engkau dari kasih Tuhan. Untuk itu kita harus punya usaha untuk melekat, untuk berdoa, untuk terhubung dengan Tuhan. Memang roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Bangun pagi enaknya apa? Tidur. Bangun pagi enaknya. Waktu pagi hari enaknya apa? Tidur kan? Apalagi waktu hujan-hujan, itu enaknya apa? Saya yakin di malam hari kita punya komitmen, Tuhan besok pagi saya mau berdoa, Tuhan saya mau kembali lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Ada komitmen itu. Tapi ketika kita mulai tidur jam 5 pagi saudara, hujan, rohnya bilang kau berdoa, tapi fisiknya bilang tidak. Nikmatilah tidurmu, nikmatilah istirahatmu, nikmatilah hari-harimu. Dan akhirnya apa? Kita tidak berdoa, kita mulai terputus dengan Tuhan. Hari Minggu saudara, enaknya itu kita pergi jalan-jalan. Setelah satu minggu lamanya kita kerja, kita healing. Tapi saudara, Tuhan bilang terhubung dengan Tuhan. Tinggalkan kenyamanan. Kita mungkin pulang kerja jam 7, jam 6. Jam 6 ada komsel, jam 7 ada komsel. Ingat baik-baik saudara, Tuhan mau terhubung. Daging lemah. Daging bilang, aduh Tuhan, saya capek sekali dengan pekerjaan ini. Lebih baik saya istirahat saja. Saya sibuk dengan yang lain. Tapi ingat baik-baik, Tuhan mau kita tetap terhubung. Bilang sebelah kawan, terhubung saja. Saudara, di hari-hari ini saya sedang belajar kitab Yeremia. Saya sedang merenungkan Yeremia setiap satu pasal. Dan saya menemukan di sana, Yeremia itu pribadi yang setia, yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat saudara, Yeremia itu tantangan kehidupannya berat sekali. Dia khotbah berulang-ulang, dia menasihatkan firman Tuhan, bahkan dia menyampaikan firman Tuhan langsung dari sumbernya ini kepada suku-suku Yehuda. Tetapi apa yang terjadi? Sepanjang pelayanannya, satupun manusia tidak ada yang bertobat. Tetapi saudara, Yeremia tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia senantiasa terhubung. Dan saya mendorong saudara, sebentar lagi bulan Desember tidak ada konser, betul? Sebenarnya sih tidak ada libur konser karena itu kan suatu komunitas. Tapi secara pertemuan fisik yang dijadwalkan kita libur. Minggu ini minggu terakhir untuk kita konser. Setelah itu kita libur karena Desember gitu kan. Saudara ingat baik-baik, itu waktu-waktu yang rawan untuk kita tidak terhubung dengan Tuhan. Tetap pastikan terhubung dengan Tuhan. Tetap pastikan terhubung dengan doamu, terhubung lewat pujian penyembahanmu, dan terhubung lewat pembacaan Tuhan. Itu kalau kita mau tetap setia dengan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana supaya setiap kita boleh tetap setia? Hal yang kedua adalah milikilah teman penjaga. Katakan sama-sama, milikilah teman penjaga. Atau orang bilang bahasa kerennya brother and sister keeper, teman penjaga saudara. Kita lihat firman Tuhannya. 2 Timotius 4 ayat 11. Amin. 2 Timotius 4 ayat 11. 3. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Lihat saudara, kata ini, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus. Saudara, ternyata Paulus yang hebat seperti itu, dia tidak berjalan sendiri. Memang benar, Tuhan ada menyertai dia. Tuhan ada bersama-sama dengan dia, pengurapannya luar biasa. Tetapi ada teman-teman dia, ada brother keepernya, teman penjaga dia yang ada mendampingi dia di dalam pelayanan. Siapa namanya? Lukas.
Lukas tetap tinggal bersama dengan aku. Kalau kita juga memperhatikan dengan baik-baik, di dalam perjalanan Paulus melayani Tuhan selalu ada teman pelayanannya. Hampir jarang Paulus pergi sendiri. Selalu ada yang menemaninya. Pernah ada Barnabas, ada Lukas, dan lain sebagainya. Bahkan ada Timotius yang menjadi anak rohaninya. Selalu ada yang menemani. Kenapa? Karena merekalah itu yang menjadi apa? Teman penjaga. Mereka yang menjadi teman sharing. Teman saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya katakan di awal tadi bahwa tidak selamanya kita kuat. Ada waktu-waktu, ada masa-masa di mana kita lemah. Paulus juga pernah mengalami situasi yang berat. Ketika dia di dalam penjara, puji Tuhan dia tidak sendiri. Paulus dengan Silas selalu berdua sebagai teman penjaga. Bahkan kata firman Tuhan, berdua itu lebih baik. Lidi, kalau dia sendiri sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi ketika lidi itu bersama-sama, maka susah untuk dipatahkan. Rambut itu sangat mudah untuk diputuskan ketika sendiri. Tetapi coba kalau dia digabung, putuskan sudah. Tangan yang putus sudah. Susah. Untuk itulah Paulus mengajar kita. Kalau kita mau tetap setia, kita harus punya teman penjaga. Saudara, dalam perjanjian lama juga kita menjumpai prinsip yang sama tentang teman penjaga. Setiap hamba-hamba Tuhan, setiap nabi-nabi Tuhan diutus Tuhan, mereka tidak sendiri. Elia dengan siapa? Elia dengan siapa Bapak Ibu sekalian? Dengan Elisa. Itu bujangnya atau pembantunya. Musa dengan siapa? Musa dengan Harun. Tapi juga ada Yosua. Kemudian saudara, ketika Musa mengutus 12 orang, itu kan berdua-berdua mereka. Yosua dengan siapa? Kaleb. Jadi setiap kali kita menjumpai dalam perjanjian lama, ketika Tuhan mengutus, tidak pernah sendiri. Bahkan ketika Tuhan mengutus 70 muridnya juga, itu mereka berjalan berdua-berdua. Selalu berdua-berdua berdampingan. Kenapa? Karena sekali lagi, ada masa-masa di mana mereka lemah. Ada masa-masa mereka susah. Kalau kita jalan sendiri, itu mungkin cepat, tapi cepat lelah juga. Tapi ketika kita berjalan bersama-sama itu seperti tidak terasa lelahnya. Kenapa? Karena beban itu akan terbagi. Demikian saudara, kita juga harus memiliki teman penjaga. Memang tidak mudah untuk memilikinya, tapi kita harus berdoa supaya Tuhan kasih kita teman penjaga. Kalau kita melihat komunitas yang besar, itu jemaat Tuhan. Tapi kan besar jumlahnya. Tidak mungkin semua orang akan menjaga kita dengan lebih serius. Karena masing-masing punya kesibukan dan tidak mungkin satu orang akan memperhatikan banyak orang. Kemudian dipersingkat lagi atau diperkecil lagi dengan yang namanya komsel. Makanya saudara, kita punya komsel itu maksimal tidak boleh lebih daripada 12. Kenapa? Karena konsep Tuhan Yesus juga 12 orang murid. Ketika punya 12 orang harus dipecah lagi. Kalau semakin banyak, semakin susah untuk kita bisa semakin akrab. Makin susah untuk kita mau terbuka, susah juga untuk kita sharing. Bayangkan, kalau 12 orang masing-masing dia menceritakan pengalaman pribadinya. Kalau masing-masing 5 menit, kali 12 orang berapa menit? Mau ibadah jam berapa, pulang jam berapa? Kemudian diperkecil lagi menjadi 2. One on one atau brother keeper dan sister keeper. Saudara, mari temukanlah. Berdoa minta Tuhan, Tuhan berikanlah saya teman penjaga yang bisa saya percaya, orang yang benar dipercaya, orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, supaya di sanalah saya bisa menceritakan, saya bisa sharing, saya bisa didoakan dan lain sebagainya. Jadi jangan didoakan sehabis bikin dosa, jangan. Sebelum bikin dosa, ada tantangan, sampaikan ke teman penjagamu, kawan, saya digoda ini, tolong doakan saya kan. Doakan supaya jangan masuk ke dalam dosa.
Teman penjaga sebaiknya adalah teman sesama jenis kelamin. Kenapa saudara? Karena biasanya dalam dunia konseling, ketika kita sharing kepada orang, bisa terjadi perpindahan perasaan gitu. Makanya dianjurkan teman penjaga itu adalah teman sejenis kelamin. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, supaya jangan terjadi perpindahan perasaan satu dengan yang lain. Tapi saya berdoa saudara, supaya setiap kita berdoa sama Tuhan, supaya kita punya teman penjaga yang bisa menolong kita, menopang kita. Sama seperti Paulus, ada Lukas yang tetap tinggal meskipun Demas pergi, tapi Lukas tinggal menolong dia. Lukas menguatkan dia, Lukas menghibur dia, dan Lukas senantiasa sharing dengan Paulus, sehingga Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Mari minta Tuhan supaya memberikan teman penjaga buat kita. Amin. Musik bersama juga dapat. Saudara, ketika kita terhubung dan memiliki teman penjaga, maka saudara, roh kita akan terus menyalanya. Ingat, ketika kita tetap terhubung dengan Tuhan dan kita punya teman penjaga supaya tetap terhubung dengan Tuhan, maka roh kita akan terus menyalanya. Ketika roh itu padam, dikumpulkan dengan api yang menyala, maka api kita juga mulai menyala. Sehingga kita bisa berkata dalam Yosua 14 ayat 11 seperti Yosua Kaleb, aku masih sama kuat seperti engkau memutuskan. Sekarang aku 85 tahun, tetapi kekuatanku masih sama, kesetiaanku masih sama. Saudara, kesetiaanmu bukan diukur di awal kau mengikuti Tuhan. Sekali lagi, kesetiaanmu diukur bukan ketika kau pertama mengikuti Tuhan, tetapi kesetiaanmu akan dilihat dalam perjalananmu dengan Tuhan. Tetapi juga akan terlihat di akhir kehidupan. Jangan sampai kau mengawali dengan baik dengan Tuhan, tapi kau mengakhiri dengan dunia. Jangan sampai kau setia di bulan Januari, di Desember kau tinggalkan Tuhan. Di awal-awal semangat Tuhan, saya akan memberikan hidup saya untuk melayani. Awal-awal semangat latihan, semangat melayani, tapi ketika tantangan mulai jenuh dengan pelayanan, mulai meninggalkan pelayanan. Dengarkan baik-baik. Kesetiaan diukur bukan di awal, tapi di akhir. Di awal tahun kau berdoa, Tuhan saya mau setia untuk punya waktu dengan keluarga saya. Oh benar, di waktu awal-awal setia dengan keluarga, tetapi di akhir-akhir mulai meninggalkan keluarga dengan berbagai kesibukan. Tuhan saya mau setia belajar. Oh baik, itu baik. Awal-awal semangat belajar, apa itu Tuhan jamah dengan firman Tuhan. Oh Tuhan saya semangat. Tetapi karena tantangan, ada godaan, ada game online, ada ya lain sebagainya, mulai meninggal. Makanya tidak heran, biasanya orang kuliah itu IP mereka di awal perkuliahan biasanya tinggi, 3, hampir 4. Tetapi lambat laun IP-nya juga mulai menurun. Ada apa dengan kesetiaan kita? Ada apa dengan kita punya kesetiaan dalam hal belajar? Tuhan kasih hikmat, seperti kamu usaha, langsung kita berkomitmen, Tuhan saya berusaha. Hari pertama usaha lancar, ada penjualan yang naik. Hari kedua, hari ketiga masih lancar. Bulan pertama lancar, bulan kedua usaha mulai menurun. Kayaknya saya tidak cocok jadi pengusaha ya. Kayaknya bukan panggilan saya menjadi seorang pengusaha. Ada aja alasannya untuk menutup di sebuah kesetiaan dalam proses. Dan dengarkan baik. Untuk setia harus senantiasa terhubung dengan Tuhan. Harus memiliki teman penjaga. Saya berdoa buat kita semua, kita bisa menang dan berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menyelesaikan. Kok Allah yang setia? Ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu
Mari bangkit berdiri. Kesetiaanmu sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku, ku selamanya bukan setia. Melayani, mengasihi, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Oh Allahku yang setia. Saudara, ada masa-masa di mana kita akan berjalan dalam lembah keuangan. Ada masa-masa di mana kita diperhadapkan dengan sebuah situasi yang berat, sebuah persimpangan jalan. Apakah kita memilih Tuhan seperti Paulus memilih Tuhan, atau mungkin kita akan seperti Demas yang mulai mencintai dunia ini dan keindahan? Saya percaya ketika engkau tetap terhubung dengan Tuhan, ketika engkau punya teman penjaga yang bisa menopang saudara, maka setiap kita akan menjadi pribadi yang setia, sama seperti Tuhan yang setia. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin kita tidak terhubung dengan Tuhan, kalau mungkin yang selama ini kau jarang terhubung, atau kadang terhubung, kadang tidak terhubung kepada Tuhan, tetapi di siang hari ini engkau ingin mengambil komitmen, Tuhan, saya mau terhubung dengan Engkau. Engkau melihat tangan, saya akan berdoa buat saudara supaya kau senantiasa terhubung, kau senantiasa memiliki teman penjaga, dan Tuhan akan berikan kepada kita teman penjaga yang dapat dipercaya, yang bisa menopang kita. Terima kasih. Mari katakan dengan iman kita, Allah Tuhan yang berjanji. Allah Tuhan, amin, yang berjanji, tak sekalipun kau hindari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Amin. Bukan setia, melayani, mengasihi-Mu. Amin. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau aku yang ku selamanya, ku selamanya. Ku kan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau aku yang setia. Tuhan, inilah komitmen kami. Untuk selamanya kami akan tetap setia untuk melayani-Mu, untuk mengasihi-Mu. Ampuni kami kalau kami mungkin tidak setia dengan Engkau, tidak setia dengan ibadah kami, dengan persekutuan dengan kami, dengan doa-doa kami, bahkan dengan pelayanan kami. Kami minta doa kami dan doa hamba-Mu setiap umat-Mu yang mengangkat tangannya, mulai hari ini mereka akan terhubung dengan Engkau.
hal, dan mereka akan berkata, Tuhan, untuk selamanya kami akan tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan orang-orang yang setia, mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Silakan dulu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan dari Bapak Ibu yang siapkan persembahannya. Dan sudah kita goyangkan di dalam kanan, lalu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Kami memberi dalam kelebihan maupun kekurangan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau pujikan Jangan Lelah.
sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita memujikan Ebenezer. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Sampai di bulan November akhir, Tuhan selalu setia menyertai kami. Dan kami percaya Ebenezer itulah yang terus menolong dan menyertai kami di setiap langkah kehidupan kami, bahkan di sisa tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk Pak Prabowo, Pak Gibran, para menteri yang ada, memberikan hikmat kepada mereka, dan setiap kebijakan yang mereka ambil benar-benar dapat dirasakan sampai di masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pilkada tanggal 27 November yang sebentar lagi akan berlangsung. Kami berdoa untuk para penyelenggara supaya mereka bisa menyelenggarakan dengan jujur, dan kami juga berdoa untuk para calon, menolong mereka yang menang bisa merangkul yang kalah, yang kalah juga bisa menerima keadaan dan mendukung yang menang. Setiap mereka Tuhan kasih kedamaian sehingga tidak ada kekacauan, tapi yang ada saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, percaya siapapun yang terpilih itu semua berasal dari Tuhan. Dan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan dan bersyukur bahwa Tuhan terus menolong kami sehingga ada penambahan yang kami bisa lakukan. Dan kami juga percaya Tuhan akan terus menolong kami. Maka di surga kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka di dalam Yesus. Bahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan, damai sejahtera Allah senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong tibakan kami di rumah dengan penuh selamat. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan.
Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ebenezer, 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 sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu tadi sedikit. Ya, sebelum kita berjabat tangan, kita akan mendengarkan pengumuman dari sekretaris.